Jemaat yang terkasih, Shalom. Majelis GKJ Menara Kasih Srueng mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh anggota jemaat dalam ibadah ini. Secara khusus bagi Bapak, Ibu, dan Saudara atau tamu yang baru pertama kali datang dan beribadah di GKJ Menara Kasih Srueng, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Apabila Bapak, Ibu, Saudara memerlukan informasi kegiatan persekutuan dan pelayanan gereja, dipersilahkan menghubungi majelis di ruang konsistori setelah kebaktian ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan, kita menjalani hidup dengan harapan tertuju arah yang lebih baik. Rusak menjadi pulih, pesimis menjadi optimis, putus asa menjadi pengharapan, dan kematian menuju kehidupan. Ketika kita diperhadapkan tanggung jawab akan alam, spirit itu pun berlaku. Pada hari ini, kita akan menghayati melalui ibadah minggu kelima Prapaskah. Mari kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara, beserta dan berkenan memulihkan kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan memasuki ibadah minggu kelima Prapaskah ini dengan bersama-sama menyatakan pengakuan kita. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selama masa Prapaskah, Gereja menetapkan masa 40 hari agar umat berpuasa dan bertobat. Kita bersama sedang menghayati masa sengsara dengan mawas diri, laku puasa, berdoa, berderma, pemulihan relasi manusia. Dan jangan ditinggalkan pemulihan relasi dengan alam. Pada minggu kelima Prapaskah 2026 ini, kita akan menghayati kisah-kisah yang berisi tentang spirit pertobatan, yaitu perubahan dan perkembangan kehidupan menuju ke arah yang baik. Rusak menjadi pulih, pesimis menuju optimis, putus asa menjadi pengharapan, dan kematian menuju kehidupan. Semua hal tersebut bersumber dari kasih karunia Allah. Bagi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita bersama renungkan sabda Tuhan dalam kitab Kejadian 1 ayat 25 dan 26 demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di tanah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sesuai tema masa Paskah tahun ini yang bertajuk Paskah Ekologis, kita diajak peka dan tanggap akan adanya proses kematian alam. Alam yang rusak tak bisa dibiarkan. Saat ini alam dijadikan sebagai objek yang dieksploitasi untuk kepentingan dan keserakahan manusia, sehingga laju kerusakan alam pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Kita sadar bahwa kita sering lupa tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan untuk memelihara alam, karena lebih mementingkan diri sendiri. Mari dengan tulus dan dengan sepenuh hati, kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama. Bersama-sama kita akan menerima anugerah Tuhan karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas. Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umat-Nya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Maka Sang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karya-Nya yang agung dan mulia. Saat ini terimalah anugerah Tuhan melalui surat Roma 8 ayat 18 sampai dengan 21. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Sebab seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berjabatan tangan dengan kiri kanan, ucapkan damai sejahtera.
Kidung Jemaat 50A 1 dan 6 kita naikkan. Jemaat, marilah bersama-sama kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan di hadapan Engkau, Allah yang Maha Tinggi. Di depan pelataran-Mu yang Maha Kudus, kami datang membawa hati, hidup kami sepenuhnya, seutuhnya, sebagai ibadah yang kudus. Biarlah puji-pujian, penghormatan nyata di dalam hidup kami. Apa yang boleh kami haturkan sungguh berkenan di hati Tuhan, mendatangkan damai, sejahtera, sukacita, dan terang ilahi. Hidup kami boleh senantiasa menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur, ya Allah, hari-hari boleh kami jalani, perjalanan hidup yang boleh kami lalui, yang penuh dengan lika-liku, tantangan, persoalan, bahkan pergumulan. Semuanya boleh kami lewati hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Bukan kuat mampu kami, tapi Tuhan yang menyertai kami. Hari ini Tuhan, kami bersimpuh di hadapan Engkau, mengosongkan hati, pikiran kami, supaya kami boleh belajar untuk rendah hati. Untuk supaya kami dapat mengerti kehendak ilahi, kehendak Tuhan bagi hidup kami. Sehingga firman yang akan kami dengarkan, firman yang akan kami baca dan kami renungkan, sungguh tertanam, tertabur di dalam hati kami dengan baik. Jadikan kami pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia. Saat kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, kami tetap setia jadi anak-anak Tuhan. Kami serahkan waktu ini untuk Engkau sendiri yang berbicara. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Kebangkitan Israel. Kuasa Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya. Ia menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang.
Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu, dan sungguh jumlahnya amat banyak di permukaan lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Ia pun berfirman kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Lihat, aku memberi nafas kepadamu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu serta menutupi kamu dengan kulit. Aku akan memberikan kamu napas supaya kamu hidup kembali. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Sementara aku bernubuat, terdengarlah bunyi, sungguh bunyi derak-derik dan tulang-tulang itu saling menyatu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, ada urat-urat padanya dan daging pun tumbuh. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Napas itu pun masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali dan menjejakkan kakinya. Bala tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Putuslah hidup kami. Sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ketika aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Hai umatku, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan menempatkan kamu ke tanahmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, bersama kita menaikkan Mazmur yang terambil dari Mazmur 130. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya
menanti-nantikan Tuhan, dan aku pun mengharapkan firman-Nya lebih daripada pengawal yang mengharapkan datangnya pagi. Dari jurang yang dalam berseruku padamu ya Tuhan, berseruku padamu dari jurang yang dalam. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab padanya ada kasih setia. Banyak Dia lakukan pembebasan, Dia yang kan bebaskan kita dari dosa, dari jurang yang dalam. Berseruku padamu ya Tuhan, berseruku padamu dari jurang yang dalam. Bacaan kedua terambil dari Roma 8 ayat 6 sampai 11. Roma 8 ayat 6 sampai 11. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan Injil Yesus Kristus dari Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, dari Betania, kampung Maria dan saudaranya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah
saudaranya. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan." Yesus mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Siapa yang berjalan pada siang hari, ia tidak jatuh tersandung, karena ia melihat terang dunia ini. Namun jikalau seseorang berjalan pada malam hari, ia jatuh tersandung, karena tidak ada terang di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, sahabat kita, telah tertidur, tetapi aku pergi untuk membangunkan dia." Lalu kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, namun aku bersukacita. Aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab itu demi kebaikanmu, supaya kamu dapat percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia." Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilometer jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Namun Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah yang datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi menemui dia. Namun waktu itu Yesus belum sampai di kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama Maria di rumah itu untuk menghiburkannya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia,
Sujudlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, kesallah hatinya. Ia terguncang dan berkata, di manakah kamu baringkan dia? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Namun beberapa orang di antaranya berkata, ia yang mencelikan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi kesal, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana, amin. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Lebaran masih terasa nggih Bapak Ibu, suasana ramai. Semua orang pada libur, mudik, pergi jalan-jalan dan lain sebagainya. Saya pikir banyak orang yang tidak pergi beribadah gitu ya. Lebih memilih plesir daripada datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pernyataan statement yang perlu menjadi perenungan kita bersama. Yang penting ibadah, atau ibadah itu penting Bapak Ibu. Yang penting ibadah atau ibadah itu penting Bapak Ibu. Tampaknya serupa, namun itu tidak sama. Kita bisa saja datang ke gereja, ibadah, dan melayani. Tapi bukan berarti kita sungguh-sungguh benar datang. Benar datang loh Bapak. Fisiknya datang, tapi pikirannya enggak datang.
Fisiknya ada tapi pikirannya kemana-mana. Belum tentu orang yang datang juga sungguh beribadah. Belum tentu. Karena beribadah itu gak semudah itu, Bapak. Dan melayani dengan sungguh juga tidak semudah itu. Yang penting ibadah. Orang bisa asal ibadah, orang bisa asal datang, orang bisa asal bernyanyi, asal melayani, bisa asal-asalan. Tapi kalau kita punya pemahaman, ibadah itu penting, itu lain. Kalau ibadah itu penting, maka yang lain itu second choice. Pilihan kedua, ketiga, dan seterusnya. Pilihan utama adalah Tuhan. Yang penting ibadah. Bisa asal, bisa semau. Orang bisa saja nggak betah, orang bisa saja datang nanti aja pas watum salam, atau pas mau firman, atau nanti pulangnya pas sebelum berkat. Orang bisa asal ibadah, asal datang, tapi hatinya tidak untuk Tuhan. Tapi bila ibadah itu penting, maka Tuhanlah yang utama. Mau saya khotbah 2 jam, yang penting mendengarkan firman. Tapi ya angel ya Bapak Ibu. Pendetanya khotbah 2 jam ya, tuh. Gak semudah itu orang menempatkan Tuhan pada pilihan pertama. Maka tidak heran bila banyak orang yang memilih untuk tidak beribadah atau sekedar beribadah. Sekedar melayani. Hatinya bukan untuk Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya akan kecewa. Orang-orang yang tidak pernah terpuaskan oleh banyak keinginan-keinginannya. Hari ini Bapak Ibu, tema khotbah Minggu Prapaskah kelima dari kematian menuju kehidupan. Kita akan belajar dari sebuah keluarga. Keluarga siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kita akan belajar dari keluarga siapa Bapak Ibu? Ya, keluarga kecil. 3 bersaudara. Marta, Maria, dan Lazarus. Mengapa penting kita belajar dari keluarga kecil ini? 3 bersaudara, Marta, Maria, dan Lazarus. Sebab banyak orang yang merasa heran betapa Tuhan sangat mengasihi keluarga ini, 3 bersaudara ini. Mau-maunya Tuhan datang jauh-jauh hanya untuk bela-belain Marta dan Maria. Banyak orang yang heran, bahkan keheranan mereka diungkapkan dalam tulisan Injil. Lihatlah, orang itu sangat mengasihi dia. Tuhan sangat mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tentu kasih Tuhan, perhatian Tuhan bukan karena Marta pernah menjamu Tuhan Yesus, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Pelayanan sebagai seorang diakon, dia lakukan semua. Ia jamu Tuhan. Atau dia kasih kepada Maria, karena Maria sudah memberikan minyak wangi yang mahal harganya. Bahkan orang sebut itu paling berharga
sangat mahal. Apakah karena persembahan Maria Tuhan Yesus perhatian terhadap Maria? Bukan. Bukan karena kita memberi persembahan besar lalu biar nanti Tuhan, kalau saya butuh sesuatu Tuhan kasih saya 10 kali lipat gitu ya. Enggak. Bukan itu. Bukan karena Marta yang telah melayani atau Maria yang memberi. Lalu apa yang menarik dari 3 bersaudara ini sehingga Tuhan mau berbela rasa dan memberi perhatian penuh kepada 3 bersaudara ini? Saya akan ungkapkan latar belakang mereka, mengapa Tuhan dan 3 bersaudara ini dekat. Ada ketertarikan, keterikatan hati dan perasaan. Apa yang membuat Tuhan Yesus memberi perhatian pada mereka? Tuhan Yesus memberi perhatian kepada mereka karena apa yang sudah mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi bukan karena Marta sudah melayani, Maria sudah memberi banyak, Tuhan kasih, enggak. Tuhan melihat 3 bersaudara ini. Siapakah mereka? Mereka adalah kaum Eseni yang hidup di Betania. Betania disebut dengan the poor of house, rumah para kaum miskin. Atau dengan kata lain, mereka ini adalah kaum Eseni yang sedang melayani orang yang sakit, yang susah, yang menderita. Dengan apa yang mereka miliki. Jadi Bapak Ibu, jangan kaget bahwa Maria, Marta, dan Lazarus ini sesungguhnya adalah 3 bersaudara yang berada, punya penghasilan yang lebih. Mereka adalah contoh 3 bersaudara yang pekerja keras. Hebat toh. Mereka kerja, mereka mendapatkan hasil, tetapi mereka tidak lupa akan firman Tuhan. Dia tidak mengeruk kekayaan untuk diri sendiri, untuk beli Mercy, untuk beli HP terbaru, untuk senang-senang sendiri, enggak. Mereka kerja, lalu mereka berikan apa yang mereka miliki untuk berbagi kepada orang-orang sekitar mereka di Betania, the poor of house. Jadi Bapak Ibu, Marta, Maria, Lazarus ini adalah 3 bersaudara yang punya kemandirian finansial. Kita akan ungkap nama Marta. Marta itu nama yang mengandung arti dari bahasa Inggris itu nanti jatuhnya menjadi madam. Madam, Bapak Ibu pirsa nggih, madam. Tuan besar, nyonya besar. Tetapi dalam bahasa Ibrani, Marta ini lebih berarti orang yang dihormati dan disegani. Tampaknya Marta adalah saudara yang paling tua, anak barep pambayun gitu ya. Dia adalah yang sulung dari 2 yang lain. Marta adalah perempuan yang disegani, dihormati karena kepeduliannya, pelayanannya, pengabdiannya, perjuangannya. Sehingga banyak orang yang punya kasih kepada Marta. Apa buktinya? Buktinya ketika Lazarus mati, banyak orang menaruh kasih kepada Marta dan Maria. Merasa kehilangan sosok Lazarus.
Rasa ikut bersedih karena Marta adalah orang yang teramat sangat baik. Marta adalah orang yang disegani. Sedang Lazarus ini dari bahasa Yunani Lasaros, Bapak Ibu. Dan nama ini adalah nama Ibrani yang diyunanikan. Yunaninya Lasaros, tapi itu sebenarnya dari kata Ibrani yang diyunanikan. El Lazar, Tuhan penolongku. Maryam itu dari bahasa Ibrani Miriam, yang artinya yang pahit. Maria itu adalah perempuan yang bisa menanggung derita. Banyak orang Jawa kasih nama seperti halnya Maria ya Bapak Ibu. Yang pahit. Ada namanya Putri Supriyatin nih ya. Supriyatin, prihatin, pahit. Harus menjalani hidup yang pahit, kadang nggak enak dijalani, susah dijalani. Nama apa lagi? Banyak Bapak Ibu. Orang Jawa kasih nama supaya apa? Si anak ini nanti bisa melewati kesulitan, kesukaran, dan dia tetap setia. Itu yang pahit. 3 bersaudara, Marta, Lazarus, dan Maria. Mereka adalah kaum Eseni yang hidup selibat, tidak menikah. 3 saudara ini adalah kaum Eseni yang tidak menikah. Mereka bekerja, mereka melayani, mereka memberi hidup untuk membantu, menolong orang lain. Mereka yang melayani dengan sungguh untuk Tuhan, Bapak Ibu, pasti dekat dengan Tuhan. Benar gak? Mereka yang melayani dengan sungguh untuk Tuhan pasti dekat dengan Tuhan. Bahkan kedekatan itu tampak saat Lazarus sakit keras. Bukan tabib yang mereka cari, tetapi yang mereka cari dan harapkan hanya Tuhan Yesus. Itu kedekatan hati Marta, Maria. Kalau kita cinta Tuhan, Bapak Ibu, berarti kita bisa memberi hidup ini untuk Tuhan. Dan hidup kita pun akan dekat dengan Tuhan. Dan bukan tidak mungkin atau 100% pasti, Tuhan pun dekat dengan kita. Tapi kalau kita ini tidak pernah mau melayani, tidak mau pernah memberi, atau pelayanan asal sekedar, ya gimana mau dekat sama Tuhan? Wong hati kita pun sebenarnya tidak begitu dekat dengan Tuhan. Tuhan dekat dengan kita. Karena pelayanan, pengabdian dan cinta kita. Itulah alasan Tuhan memberi belas kasih dan perhatian kepada 3 saudara ini. Karena mereka melayani, mereka mengasihi dengan sungguh. Bukan asal-asalan. Bukan waktu Tuhan datang mereka tampak baik, tampak bagus. Enggak. Mereka menunjukkan sikap cintanya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan cinta mereka, dekat dengan mereka. Dia tahu apa yang kita alami, yang kita rasakan. Seperti Tuhan tahu apa yang dirasakan oleh Marta dan Maria. Bahkan ia pun ikut sedih dan menangis. Saat kita pun berduka dan bersedih, Tuhan pun juga sedih dan menangis. Karena ada kedekatan, ada kemelekatan antara Tuhan dan umat. Antara kita dengan Tuhan. Karena kita punya hati kepada Tuhan, Tuhan pun taruh hatinya untuk kita. Jadi Bapak Ibu,
dari keluarga ini, 3 bersaudara yang melayani, konsen terhadap kehidupan sekitar, dan mereka hidup bukan untuk diri mereka sendiri, adalah bagian terkecil dari tokoh Alkitab. Kita mengenal banyak tokoh lain yang mungkin namanya tidak sebesar para murid. Ada Maria Magdalena, adalah seorang pengusaha perempuan yang sukses, kaya raya. Dialah sponsor pelayanan saat Tuhan Yesus hidup. Karena kedekatannya dengan para pemimpin pejabat, karena dia adalah pengusaha yang sukses, maka tidak heran saat Tuhan Yesus tergantung di atas salib, Maria Magdalena bisa dekat Tuhan Yesus. Ada Maria Magdalena, ada Yohana, ada Maria dari Yerusalem. Mereka adalah perempuan-perempuan yang namanya tidak begitu besar, sebesar para murid. Tetapi melalui mereka, banyak orang yang diberkati. Banyak orang yang dibantu. Banyak orang yang merasakan kasih Tuhan. Kebaikan hati dan cinta mereka terus akan diingat dalam kisah Injil. 3 bersaudara ini, Maria Magdalena, Yohana, Maria dari Yerusalem, mereka orang-orang yang akan terus teringat dalam catatan sejarah Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Tuhan Yesus melihat Lazarus yang telah mati, kematian menutup harapan. Marta dan Maria hanya dapat bersedih dan berduka. Dalam kitab Yeskiel, Nabi Yeskiel melihat tulang-tulang kering itu berserak. Simbol kematian rohani umat Tuhan. Orang-orang Israel yang seharusnya hidup untuk Tuhan, tapi rohaninya mati. Disandingkan dengan tulang-tulang kering yang telah berserak, itulah umat Tuhan. Yang hidup tak lagi untuk Tuhan. Hidup tidak mengenal hukum Tuhan. Hidup semau dan sesuka sendiri. Itulah Israel. Tulang-tulang kering itu akhirnya dinubuatkan untuk mengalami kehidupan. Yeskiel mengikuti apa kehendak sabda Tuhan. Tulang kering itu berurat, berdaging, bernapas dan hidup. Apa yang ingin disampaikan dalam kitab Yeskiel? Allah berkuasa menghidupkan orang dari kematian. Dan Yesus bukan saja bangkit dari antara orang mati, tetapi Yesus membangkitkan orang mati. Bangkitan Lazarus membawa sukacita dan harapan baru bagi banyak orang. Tulang-tulang kering adalah pengingat bagi kita. Seperti lagu hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Tulang-tulang kering adalah simbol manusia yang tidak lagi punya harapan, semangat hidup orang beriman. Mereka adalah orang-orang yang mati secara rohani, maka tulang-tulang mereka menjadi kering.
tidak lagi hidup bersemangat untuk melayani Tuhan, bersemangat untuk memberi hidup bagi Tuhan. Mereka putus asa, mereka hidup dalam keinginan mereka sendiri. Mereka hidup jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, Lazarus, keluarlah. Kebangkitan orang mati. Harapan baru bagi setiap orang yang percaya. Dalam peristiwa 3 bersaudara yang dikasihani oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang sangat menarik, adalah sebuah keinginan yang tertunda. Bapak Ibu pernah yang naik pesawat? Ada ya? Pak Aldo. Mungkin bentar lagi Pak Es ya ke Israel, tapi lagi bom-boman dan lagi rudal-rudalan mungkin. Ya nanti kalau sudah reda. Kalau Bapak Ibu naik pesawat, ada pengumuman tertunda, delay. Pernah lihat media sosial penumpang yang di-delay Bapak Ibu? Marah-marah, nesu-nesu. Ini waktu saya banyak yang hilang, banyak yang tertunda, orang marah. Keinginan yang tertunda dari seorang Marta dan Maria, bahkan banyak orang, keinginan supaya kenapa Tuhan Yesus tidak datang kemarin saja, waktu ia masih sakit dia bisa sembuh. Keinginan yang tertunda, delay, tertunda, orang jadi marah, orang jadi kecewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi itu, dari hukum 1 sampai ke 10, yang pertama kita harus menyembah Tuhan, oke? Gak boleh ada ilah lain, gak boleh ngomong sembarangan tentang nama Tuhan, itu gak boleh. Harus mengkuduskan hari Sabat, itu hukum Bapak Ibu. Jangan dipelintir-pelintir, itu hukum. Sabat ibadah 2 jam penting. Jangan mau minta tok, tapi memberi untuk Tuhan tidak mau. 2 jam untuk Tuhan. Sabat itu penting. Hukum ini penting. Ditutup dengan hukum yang ke-10. Bapak Ibu, itu yang namanya aji-aji pamungkas Bapak Ibu. 1 sampai ke 4 kita sudah ingat. Itu khusus untuk Tuhan. Jangan main-main. Hukum selanjutnya diakhiri dengan aji-aji pamungkas. Dari semuanya itu, apa sih hukum ke-10 Bapak Ibu? Intinya adalah keinginan. Benar gak Bapak Ibu? Jangan mengingini. Orang itu terlalu banyak keinginan. Benar gak Bapak Ibu? Saking akeh pepinginan, orang tidak pernah merasa cukup. Anane mong kurang, disugo semene cek kurang, pengine sing akeh. Karena apa? Hidupnya tidak merasa cukup, selalu kurang. Karena banyak keinginan. Orang, wah lagi di media sosial ini lagi rame apa Bapak Ibu? Kalau saya tuh ngelihat tuh ramene mau isini wong selingkuh, bener nggak? Sing pelakor, pebinor. Karena keinginan melihat perempuan, istri orang, suami orang, ada keinginan berzina. Karena apa? Keinginan. Pengen sugih, akhirnya berdusta, gitu. Membohongi atasan. Sing kudune metune 100.000 diganti dadi 200.000. Dusta. Wis dusta, jek klebu korupsi, mencuri. Dosa berlipat-lipat karena apa? Keinginan. Manusia itu dipenuhi dengan banyak keinginan. Ketika keinginan itu delay, maka manusia itu kecewa pada Tuhan.
Benar Bapak Ibu? Delay. Kita tidak bisa, kita tidak mau didelay sama Tuhan. Padahal Tuhan katakan, alangkah baiknya jika aku tidak datang kemarin. Itu baik buatmu. Karena apa? Dengan demikian kemuliaan Allah akan dinyatakan. Didelay, tertunda, keinginan yang tertunda, supaya kita bertobat supaya kita ini sadar dan mengerti ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar, kehendak Tuhan yang lebih mulia, bukan sekedar memenuhi keinginan-keinginan kedagingan. Rasul Paulus katakan dalam Roma, keinginan daging adalah karena keinginan itulah manusia merusak alam. Manusia korupsi. Oleh karena keinginan manusia merusak relasi dengan tetangga, dengan teman, hanya gara-gara ingin batiku. Ya toh Bapak Ibu. Goro-goro duit. Orang sepiro. Orang bertengkar. Orang marah, orang kecewa. Karena persaudaraan. Uang menjadi ancaman, merusak keinginan Bapak Ibu. Alam ini telah rusak, relasi manusia telah rusak, tidak ada cinta, tidak ada kepedulian, tidak ada perhatian manusia terhadap alam, manusia terhadap lingkungan sekitar. Tidak ada cinta untuk orang-orang yang menderita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, Lazarus keluar dari kubur. Ada kehidupan baru yang Tuhan sediakan. Harapan bagi setiap orang yang percaya. Kebangkitan hidup bukan sekedar untuk kelak, tetapi untuk kehidupan saat ini. Paskah yang nanti akan kita rayakan, mari kita usahakan bersama. Di Minggu Prapaskah yang kelima ini, apa yang harus kita lakukan di minggu kelima ini? Bapak Ibu, bacaan 3 bersaudara ini, kalau Bapak Ibu tengok di media sosial, sebenarnya ada ajakan minggu kelima, yaitu apa? Empati terhadap orang-orang miskin. Milikilah hati pada mereka yang menderita kekurangan. Mari kita kumpulkan. Yo sampai digawa ning gereja. Nek ora gelem nggawa sampah ning gereja, yo didol ning omahmu. Duitnya digawa. Buat apa sih Bapak? Milikilah hati untuk berdiakonia. Belajar untuk peduli terhadap orang lain. Seperti 3 bersaudara ini. Belajar. Jangan pernah berkata, saya bukan orang kaya. Bapak Ibu, dalam Alkitab, mereka yang memberi adalah mereka yang miskin. Janda miskin. Atau yang lain. Mereka mampu. Kalau Bapak Ibu punya kelebihan, rezeki yang lebih, jadilah Maria Magdalena, jadilah 3 bersaudara ini yang kerja, tetapi ada waktu untuk memberi kepada saudara dan sesama. Ada hati yang menolong, ada hati yang memberi. Ingat Bapak Ibu, yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita. Apa yang kita miliki sekarang, suatu saat kelak Tuhan minta tanggung jawab. Apakah yang Tuhan berikan sudah dipergunakan dengan sebaik-baik, atau hanya untuk menguras
kepuasan dan keinginan kedagingan. Satu saat nanti kita akan menghadapi pertanggungan di hadapan. Itu sebabnya minggu kelima ini mari kita kerjakan. Ayo bawa sampah, ayo bawa sembako, ayo kita berpuasa, berpantang, ayo kita berderma untuk orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, ketika orang-orang Kristen terpanggil, maka tidak ada lagi kematian. Kematian sudah putus. Tuhan sudah bangkit. Orang-orang Kristen, orang-orang yang hidup baru yang sudah bangkit. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita memberi hidup untuk Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh membaktikan hidup ini untuk alam, sekitar, dan sesama kita. Sehingga dunia akan tahu kita anak-anak Tuhan yang sudah hidup baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita hening sejenak. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita naikkan syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini Engkau telah bersabda kepada kami di Minggu Prapaskah kelima. Kami akan belajar untuk lebih concern terhadap lingkungan sekitar kami. Mampukan kami untuk mencintai orang-orang yang di sekitar kami, pasangan kami, anak-anak kami, keluarga kami, tanaman, pepohonan, ladang, sawah, supaya kami tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang merusak tanah, atau bahkan kami tidak mempergunakan sesuatu yang itu juga merusak alam pemberian Tuhan. Ketika kami pergian memancing, kami tidak menggunakan bom atau listrik yang merusak ekosistem. Atau kami tidak menjadi orang-orang yang tidak peduli terhadap tetangga, tidak peduli terhadap orang-orang yang kami jumpai, yang kami kenal. Mereka yang menderita, mereka yang kekurangan. Oh Tuhan, melalui sabda ini di Minggu Prapaskah ini, kami mau sungguh bertobat. Mampukan kami untuk mengendalikan diri kami dari berbagai macam keinginan kedagingan. Berusaha untuk memenuhi panggilan rohani, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mau berderma, memberi, berdiakonia, melayani dengan sungguh, sehingga hidup kami tampak dan tampil sebagai teladan iman,
yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, inilah kami. Pakailah kami, hidup kami, untuk mengalami kebangkitan Kristus, hidup baru, hidup penuh dengan harapan, hidup dengan semangat, menatap hari ini dan hari esok. Ada harapan baru, ada berkat yang Tuhan telah sediakan. Kami percaya Tuhan, di Minggu Prapaskah ini, mampukan kami untuk menyisihkan rezeki apapun yang kami miliki. Kelak kami akan bawa untuk kami sampaikan kepada saudara-saudara kami yang sungguh-sungguh membutuhkan. Mereka yang sungguh-sungguh kekurangan. Mereka yang hidup dalam garis kemiskinan. Biarlah apa yang menjadi kepedulian kami, jemaat, menjadi berkat bagi saudara kami yang miskin, yang papa. Bapa di dalam surga, kami berdoa, kiranya bangsa dan negara ini terus Engkau jagai, Engkau lindungi. Biarlah semua berjalan dengan damai, pemerintahan yang tertib, pemerintahan yang baik, secara administrasi keuangan, pemerintahan yang menjadi teladan bagi marga masyarakat. Kami percaya bangsa ini akan Engkau berkati. Pulihkan, sucikan para pemimpin bangsa kami, yang melalui mereka rencana Tuhan akan terjadi nyata untuk bangsa ini. Kami berdoa untuk gereja-gerejamu. Kiranya gereja-gerejamu boleh menjadi suara kenabian, berkat bagi banyak orang. Biarlah masa Paskah jadi penghayatan bersama gereja-gereja untuk tidak konsumeris, tidak menampilkan kesenangan, kegembiraan duniawi. Bukan gedung yang megah, tetapi pelayanan, pengabdian dan cinta yang besar bagi semua orang. Gereja menjadi citra Tuhan, berkarya di tengah dunia. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan beri kekuatan, kemampuan, kesehatan untuk mereka. Meski mereka jompo, terbatas karena kerapuan fisik, biarlah Engkau yang hadir menghibur mereka melalui anak cucu, melalui keluarga. Berkat-Mu melimpah. Kami berdoa untuk anak-anak cucu kami yang sekolah, kuliah, yang kerja, yang mencari jodoh, yang sudah bekerja. Tuhan berkatilah anak cucu kami. Jadikan mereka bintang yang bersinar, teladan iman bagi teman-teman dan orang-orang di sekitar mereka. Jadikan mereka anak-anak yang berbakti, yang taat kepada Tuhan. Lebih dari itu, hormat pada orang tua, sehingga berkat-Mu Tuhan sempurna untuk anak cucu kami. Berkati pekerjaan usaha apapun kami sebagai orang tua, yang kecil, yang besar, semua kami lakukan untuk nama Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lakukan dengan tekun, kejujuran dan tanggung jawab, Engkau akan memberkati pekerjaan dan usaha kami, dan berkat melimpah untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami. Kami percaya Engkau mendengarkan seru doa dan tangis kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.
Kita diberi waktu dan kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Dan sebagai dasar firman Tuhan pada pagi hari ini dipetik dari 5 ayat yang ke-12 sampai dengan 14, begini firman-Nya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu menggemukkan tanah penggembalaan di padang gurun menghijau, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Pengumpulan persembahan diiringi dengan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Sekarang beri syukur. Tuhan Bapa Surgawi, Engkau yang Maha Baik, puji syukur dan terima kasih atas segala berkat dan pemeliharaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mengumpulkan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kami atas segala berkat-Mu. Terimalah Tuhan, sucikanlah, jadikanlah sebagai sarana Engkau memelihara jemaat-Mu di tempat ini dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami perkenankan kiranya kami mengakhiri doa seperti yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
setia agar hidup saudara dipulihkan dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya. Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya untuk mewujudkan karya pemulihan bagi alam, sehingga alam pun berpengharapan dan beria-ria. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Eli, milim suri